Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa kelas 8, bertemu lagi dengan saya, Ibu Putri Trihartati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan doa tadi kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran dalam hal apapun. Seperti biasa, jika kalian sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan jangan lupa untuk memakai masker agar terhindar dari virus corona. Buku yang kita gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi 2017. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur pembangun puisi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendengar nama-nama sastrawan seperti W.S. Rendra, Chairil Anwar, Sapardi Djoko Darmono, dan sastrawan lainnya. Beliau adalah sastrawan Indonesia yang banyak menghasilkan sebuah karya, khususnya puisi. Berbicara mengenai puisi, ternyata memiliki dua unsur pembangun puisi, agar dapat menjadi sebuah puisi yang indah. Apa saja unsur-unsur tersebut? Sudah siap belajar? Mari kita simak pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. 2. Siswa mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari dua unsur, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin. Apa itu struktur fisik? Struktur fisik adalah unsur yang dapat dikenali secara langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Sedangkan struktur batin adalah unsur yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya karena sifatnya tersirat. Berikut penjelasannya. Struktur fisik terdiri dari tipografi atau perwajahan puisi, diksi, citraan, kata konkret, gaya bahasa atau majas, rima atau irama. Yang dimaksud tipografi yaitu bentuk kata-kata letak puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan dan kiri, pengaturan baris sampai penggunaan huruf kapital. 2. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan penyair untuk membuat puisi sehingga puisi tersebut indah dan menarik. 3. Citraan. Citraan adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jika kita membaca puisi yang mengandung citraan, seolah-olah kita juga merasakannya. Kita juga merasakan kegiatan melihat, mendengar, atau merasakan. Citraan dibagi menjadi 3, yaitu ada citraan penglihatan atau visual, citraan pendengaran atau audio, dan citraan peraba atau taktil. Contohnya yaitu pada kalimat seperti ini, berbicara bagai petir menyambar. Nah, pada kalimat tersebut, seolah-olah kita mendengar seseorang itu berbicara seperti petir yang menyambar. Berarti suaranya itu keras dan menggelegar gitu. Yang keempat yaitu ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang berhubungan dengan kiasan, yang biasanya kata yang memunculkan citraan karena dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa atau majas, yaitu penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi lebih prismatis, artinya menimbulkan banyak makna.
Gaya bahasa dapat diartikan sebagai bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu kepada pembaca. Macam-macam gaya bahasa. 1. Asosiasi atau perumpamaan. Contohnya yaitu semangat keras bagaikan baja. Larinya bagai anak panah. Matanya seperti bintang timur. Nah, gaya bahasa asosiasi atau perumpamaan ini yaitu perbandingan terhadap dua hal yang biasanya ditandai dengan penggunaan kata bak, bagai, seperti, laksana, seumpama, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ada metafora, yaitu majas yang mengungkapkan secara langsung berupa perbandingan analogis atau kiasan langsung. Contohnya kambing hitam. Bisa kita jabarkan menggunakan kalimat puisi seperti ini. Koruptor selalu mencari kambing hitam atas kejahatannya. Maksud dari kambing hitam ini yaitu menuduh seseorang atas kesalahannya gitu. Jadi dikambing hitamkan. Selanjutnya kembang desa. Kembang desa kan artinya gadis cantik yang ada di desa. Bisa kita gunakan pada kalimat kamu adalah kembang desa tertarik yang pernah kulihat. Selanjutnya buaya darat. Buaya darat adalah label bagi lelaki yang kerap mempermainkan perasaan perempuan. Misalnya, Agung adalah buaya darat yang tak tahu diri. Jangan sampai tertipu oleh buaya darat. Nah, jadi jangan sampai tertipu oleh lelaki yang sering mempermainkan perasaan wanita seperti itu. Selanjutnya yaitu ada personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya yaitu peluit wasit menjerit menandakan akhir dari pertandingan. Belayan angin menyelimuti dinginnya malam ini. Daun pohon kelapa melambai-lambai kepada para nelayan. Nah, pada contoh yang pertama, peluit wasit menjerit menandakan akhir dari pertandingan. Emang bisa peluit menjerit? Nah, jadi seolah-olah benda mati ini melakukan kegiatan seperti manusia, yaitu menjerit, yang artinya peluit ini bersuara gitu. Selanjutnya yaitu ada metonimia, adalah majas yang menggunakan ciri atau label benda yang menggantikan. Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau label benda untuk menggantikan benda tersebut. Jadi metonimia ini berkaitan dengan label atau merek ya. Contohnya sebagai berikut. Di kantongnya terselip gudang garam. Maksudnya itu gudang garam ini adalah rokok. Tapi kita ganti dengan nama label atau nama merek benda gitu. Selanjutnya, kulihat bungkus antangin jadi teringat akan si dia. Nah, bungkus antangin ini yaitu ciri atau label dari sebuah benda obat antangin, yaitu obat untuk masuk angin. Jadi seolah pas dia melihat bungkus antangin itu jadi teringat akan seseorang yang dia cintai, yaitu si dia gitu. Lalu Susi pergi naik kijang hijau. Nah, maksud di sini bukan Susi menaik kijang yang berwarna hijau, akan tetapi kijang hijau ini dimaksudkan yaitu mobil dengan merek kijang gitu, yang berwarna hijau gitu. Selanjutnya yaitu ada hiperbola. Hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan yang berlebihan. Contohnya, suara menggelegar membelah angkasa. Lautan akan kuseberangi dan rela mati untuk kudapatkan cintamu. Lalu kutunggu dia sampai ke liang lahat. Jadi majas hiperbola ini kalimatnya dilebih-lebihkan gitu, yang tidak bisa kita lakukan, tetapi dalam kalimat kita bisa tuliskan gitu. Selanjutnya ada litoses. Litoses adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara yang berlawanan dari kenyataan dengan mengecilkan atau mengurangi. Sifatnya yaitu merendahkan diri. Contohnya, akan kutunggu kehadiranmu di bilikku yang kumuh. Di bilikku yang kumuh ini mungkin bagi dia kumuh, tapi bagi seseorang itu merupakan rumah yang mewah. Selanjutnya, makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih saja.
Saya tidak pintar, saya hanya sedikit belajar ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia itu tidak pintar, dia merendahkan diri bahwa dia itu tidak pintar, tapi dia hanya sedikit belajar ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu struktur fisik. Yang keenam, ada rima atau irama, yaitu persamaan bunyi baik di awal, di tengah, atau di akhir baris puisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi yaitu ada 4. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Kedua, rasa atau suasana. Sikap penyair terhadap pokok persoalan atau permasalahan yang ada di dalam puisinya. Yang ketiga, yaitu ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada si pembaca. Seperti itu. Nah, perhatikan puisi berikut. Setelah kita mengetahui unsur-unsur pembangun puisi, selanjutnya silakan kalian amati dan analisis puisi yang berjudul Doa karya Chairul Anwar dan Menyesal karya Ali Hajmi. Kalian analisis dan kalian amati ada apa saja unsur-unsur yang kalian temukan dalam puisi tersebut. Lalu kalian bisa berdiskusi dengan teman atau mencari informasi dimanapun, ya. Nah, materi sudah tersampaikan. Ibu simpulkan, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi itu terdiri dari 2. Apa saja? Struktur fisik dan struktur batin, ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Jika belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube atau di grup WhatsApp ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menulis puisi. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.